kabarnya sampean gagal haji ya? Sekali, bahkan saya sampai diamankan lah. Dalam artian diamankan ini diselamatkan. Dari saya kehabisan uang. Saya dalam satu hari itu gowes itu diberhentikan lebih dari 20 kali. Oh iya. Saya satu hari itu gowes sambil menangis. Berangkat itu benar-benar nggak bawa uang. Nggak bawa uang. Berangkat itu nggak bawa uang. Nggak bawa uang. Dan ini gak banyak orang yang tahu. 10.000 nggak bawa. Katanya sampean ini sempat dihujat ya? Ya betul. Namanya Habibi, warga Kepanjen Malang. Dia baru saja datang dari Goes ke Mekah. 3 bulan perjalanan, 7 bulan stay di sana. Berbagai peristiwa menarik diceritakan dalam obrolan kami, lengkap termasuk bagaimana dia bisa gagal haji. Simak obrolan kami. Waalaikumsalam. Mantap. Ya boh rasanya mulai teko Goes Mekah. Rasanya sangat bahagia sekali ya. Begitu datang di sini sambut ngono. Ya, Iya. Sambut wong masyarakat kampung juga support semua dan antusias semua. Mulai berangkat sampai pulang ke rumah semua support semua. Dan alhamdulillah banyak teman-teman juga yang support, sehingga mulai berangkat ada yang mengantarkan sampai Kediri, termasuk ketika pulang kemarin pun juga ditemani Goes sampai di rumah. Mantap ya. Jadi pas wae teko mrene ya, iki sambutan orang-orang seperti apa di sini? Ya sambutannya ya yang jelas penuh. Apa wis ono terop gitu apa? Sudah, justru ini terop ya? Terop ini yang masang Pak RW-nya malah. Wih, sangat ya. Jadi RW-nya itu sangat antusias juga support juga, dan juga kemarin waktu setelah Idul Fitri Pak RW saya juga pas umroh, jadi sempat nemenin di sana juga. Ono anu enggak? Atre enggak? Oh enggak. Ya jelas ini sih tetangga-tetangga, saudara, teman-teman ini ya ketika datang penuh dengan tangis haru lah. Gitu ya. Alhamdulillah bisa kembali dengan selamat setelah 10 bulan ya. Setelah 10 bulan. Iya, mantap. Jadi teman-teman, ini pesepeda kita satu ini istimewa, sangat istimewa. Habibi. Beliau ini berhasil goes ke Mekah dari Kepanjen. Ini kita di rumahnya beliau ini. Ya. Masih banyak ini apa namanya? Kurma dan rasanya sepertinya banyak yang datang juga ya. Banyak yang hadir. Sampai kemarin sampai malam hari ini semalam sampai subuh. Sampai subuh. Ya. Jadi ini jajan-jajan toplesnya ini masih banyak. Masih banyak. Jadi kalau mau kesini monggo ini. Monggo. Masih banyak itu. Karena ketika saya berangkat itu kan banyak teman-teman yang dekat, bahkan yang luar kota pun banyak yang support, banyak yang mendoakan. Jadi ketika saya kembali pun saya punya kewajiban untuk kembali mendoakan mereka. Ya. Jadi berbalas budi lah. Benar. Ada teman dari Sidoarjo, dari Tulungagung, dari bahkan Madiun. Sudah ada yang sampai ke sini juga. Kaget juga teman-teman tempat sekolah saya tiba-tiba dari Madiun udah datang ke sini gitu loh. Masya Allah. Jadi supportnya mereka sangat antusias, dan saya pun juga bersyukur dan sangat berterima kasih atas support dan doa-doanya sehingga saya bisa kembali dengan selamat berkumpul dengan keluarga. Alhamdulillah. Jadi kita akan cerita sih tentang terkait dengan awal gimana sampai kembali ke sini ya. Lengkap gak apa ya? Bebas. Los pokoknya. Jadi Habib ini dulu teman lama sebenarnya. Dulu kita sama-sama seneng foto ya. Fotografer. Kita lontang-lantung bareng. Terus sinau bareng di Mas Yuyung almarhum ya. Mas Yuyung Abdi almarhum. Terus lama gak ketemu. Cuy nih. Baru ketemu di event apa itu ya? Audak ya? Audak 200 Malang. Tapi sebelumnya kan kita udah ketemu dulu. Ketemu ya? Sempat ketemu yang event sepeda ini. Poltabes. Ngalek. Audak dhisik. Audak dulu ya? Audak dhisik ya. Iya, Audak. Oh iya, Audak yang ketemu sama Andi yang di Respect itu. Ambil Andi Brata kan. Ya, waktu di Respect. Aku kayak Habibi. Ternyata hobi kita ketemu lagi. Iya, alhamdulillah. Mantap. Nabi, awalnya
Saya dulu juga sempat ini diajak ke Mekah, ayo Mas. Udah Mas. Tapi aku cuma mundur-mundur. Beliau sudah sampai sana wis balik mana. Saya masih di sini. Bi, apa awal mula ono pikiran untuk berangkat ke Mekah bersepeda itu apa? Jadi memang setelah saya menggeluti fotografer dan off di fotografer, saya mencari kesibukan dengan bersepeda. Bersepeda sebenarnya udah lama. Ini tak wali ya. Saya udah lama sekali. Ini soalnya. Nah terus, Saya udah lama sekali. Saya sudah keliling sering ikut event main sepeda juga. Jadi Surabaya, Lombok. Saya juga beberapa kali PP Malang, Bali. Ya, saya juga goes ke Semarang, ke Jogja. Juga ikut beberapa event-event sepeda ultra cycling yang jaraknya ratusan kilo. Di situ saya sudah. Papa pakai kemana? Oh, cut. Iya. Jadi ada sponsor lewat, anak saya lewat. Jadi ini, saya sudah mulai merasa bosan ya. Ketika saya sudah keliling di Indonesia merasa bosan, ibaratnya kalau goesnya kan hanya fun-fun aja untuk menyenangkan diri sendiri. Di situ saya punya pikiran, ini sudah waktunya untuk goes untuk ibadah. Mantap. Jadi pada saat itu saya sering melihat ini, goeser Indonesia Mekah, orang Malang, Pak Yunus. Nah itu ini saya terinspirasi. Itu tahun berapa ya? Itu Pak lama ya, 2022 pas 2022. Covid ya. Oh. Jadi saya ini Pak Yunus aja bisa dengan usia yang segitu bisa. Masa saya nggak bisa? Usia berapa Pak Yunus? Pak Yunus sekarang sekitar 46 atau 40 berapa? Lebih. Iya. Juga tua-tua nemen ya? Iya. Kamu usia berapa? Aku usia 38. Jadi di situ saya terus DM Pak Yunus, alhamdulillah dibalas. Dan ketika beliau sudah pulang ke Malang, saya silaturahmi ke beliau. Saya bertanya gimana administrasinya antar negara seperti apa, dokumen apa aja yang diperlukan. Nah itu dari situ saya sudah mendapat gambaran, sehingga saya sudah tekad 100% bulat untuk berangkat ke Mekah bersepeda. Dan pada saat itu tahun 2023 saya itu berpamitan ke istri saya ngomong saya mau goes ke Mekah, bisa Mekah. Istri saya langsung jawab nggak apa-apa goes ke Mekah, tapi jangan tahun ini, tahun depan aja karena anak kita masih kecil. Waktu anak saya masih setahun. Nah jadi akhirnya deal. Tahun depan masih cilik ya? Iya. Masih kecil ya? Masih paling nggak usah 2 tahun. 2 tahun lah, sudah bisa agak aman lah. Iya. Jadi di situ sudah mantap. Yaitu dalam waktu tempo 1 tahun saya prepare. Jadi prepare-nya memang prepare 1 tahun. Saya sering goes ultra cycling jarak jauh. Sengaja untuk mempersiapkan. Sehingga disitulah letak perbedaan antara goeser yang memang benar-benar goeser sama yang syukur goes. Dalam artian syukur goes ki wis aku duwe sepeda tak pancal nang Mekah. Jadi ya sama-sama sampainya. Cuman perbedaannya ada di waktu. Karena yang saya sudah terlatih dalam sehari bisa nempuh 150 sampai 180 kilo. Kalau yang teman-teman yang belum terbiasa sepeda, yang langsung pokoknya ada sepeda pancal ke Mekah, teman-teman sehari bisa nempuh 30 sampai 50 kilo. Perbedaannya di situ. Iya. Ini juga yang kemarin itu katanya sampean ini sempat dihujat ya? Ya betul. Dihujat gara-gara apa? Ya itu karena netizen ini kan melihatnya yang sebelum-sebelumnya itu kan goes Indonesia Mekah itu dalam waktu 7, 8 sampai 9 bulan. Sedangkan saya hanya menempuh 3 bulan kurang 1 minggu. Iya. Nah ini kan kok aneh, kok cepet men dan gini-gini lah. Hanya saya kan ada akun di TikTok, jadi perjalanan saya upload mulai hari pertama sampai di Mekah, jadi semua dokumentasi ada semua. Nah disitulah di sini saya jelaskan bahwa perbedaannya orang yang sudah benar-benar prepare dan memang disiapkan semuanya secara dokumen, secara sepeda, ini cari yang maksimal, sampai saya merakit sendiri sepeda sehingga performanya sesuai dengan yang dibutuhkan medan yang saya lewati. Juga saya juga mempersiapkan secara fisik juga, fisik dan mental, sehingga
dalam perjalanan ini bisa benar-benar maksimal. Iya. Nah, Gitu. sempat nggak bikin klarifikasi atau satu video kemarin ada yang mempertanyakan ini, sempat nggak bikin gitu? Kalau saya sih balasan saya cuma satu. Bisa dilihat TikTok saya dari awal hingga akhir. Oh iya. Nah, dari situ Cukup kan menjawab, ya. karena ya itu teman-teman kita netizen Indonesia ini kan biasanya hanya melihat covernya saja. Iya. Jadi tanpa melihat isinya, sudah Iya, melihat iya. covernya sudah komen. Iya. Dia sedangkan tidak paham dengan isinya. Nah, harusnya kan kalau membaca buku itu dari halaman 1 sampai habis. Iya. Nah, ini hanya melihat covernya aja udah komen. Nah, sehingga saya sebenarnya juga sejak awal saya sudah memaafkan teman-teman netizen yang salah paham ini. Iya, Saya iya, memaafkan, saya memaafkan. Karena apa? Karena mereka belum tahu. Iya, nah gak dimaafno bahaya itu. Iya. Pak. Anu ya, namu kayo. Makanya saya maafkan. Iya, Nggak iya. apa-apa. Jadi begini ya, begitu ya netizen penjelasannya ya. Jadi beda banget orang-orang yang memang dia itu berangkat ke Mekah bersepeda yang memang dasarnya cyclist dan enggak. Betul. Karena beberapanya memang banyak juga yang enggak. mayoritas malah. mayoritas ibaratnya. Iya. Nah, Yang kalau saya tahu kan Rudi ku kan. ya Rudi kan awalnya dia beli sepeda Iya. 2 juta, terus kemudian aku takut ngene, Pak. ya Mas sampean apa persiapannya fisik untuk bersepeda ke Mekah? Pertanyaanku ini dia kaget loh. iya Kenapa harus menyiapkan fisik? Iya. Ngono deh. iya Kan kalau capek berhenti, Iya. kalau ngantuk cari masjid Iya. tidur, ya kan? Ah. Kalau apa sini? Kalau lapar makan, kalau Makan. minum lapar pakai fisik. Iya. Terus ya itulah. kayak ini ya di Gresik itu kan ada jalan yang agak naik dikit paling 3-4%. Nah, kejadian 30%. Jadi 3-4% kejadian. Iku Rudiku setiap 5 meter itu mandek, Pak. Berhenti minum, Ya. capek kan. Ya, Nah, itu beda dengan ini yang memang Habibie ini memang cyclist dan memang ultra cyclist Ya. gitu. Sebelumnya sudah mempersiapkan jauh. dan Makanya Mas Irawan pun jauh juga banget. pernah ketika event Audak di Gunung Kawi, tanjakan lumayan hadiahnya sekitar 9-10%. Dan waktu itu kan saya salib ya Mas ya. Yo, sale. Aku sikilku rada kram ya. Nah, jadi Iya. itulah perbedaannya kalau kita sudah Ya. terlatih dan kita latihan ketika Ya. tanjakan kita sudah paham gimana goesnya sehingga ya alhamdulillah saya nggak pernah turun Mas. Ketika tanjakan di Sumatera nggak pernah turun Ya, karena memang ya. semua di-prepare semua, fisik dilatih semua. Ya. Perbedaannya di situlah. Iya. Nah, kalau saya itu dengan tema yang sama ya, bersepeda ke Mekah, saya nggak akan bertanya tentang bagaimana persiapan fisik karena saya sudah tahu beliau ini. Iya. Iya. Jadi ini kembali ke cerita yang tadi. Jadi Iya. waktu awal itu istri nggak sempat heran atau sempat menolak nggak? Masuk langsung Enggak sih. terima. Karena istri saya langsung terima karena udah sering saya tinggal. Oh. Nah, dalam artian biasa sudah diterima. saya tinggal goes ke Lombok waktu itu malah 2 minggu saya ke Lombok. Kamu ngaji nak? Nah, terus saya tinggal goes ke Bali 1 minggu. Nah, jadi sudah terbiasa, sudah tahu. Iya, tapi kan Gitu ini 1 minggu. Hmm. Nah, ini berbulan-bulan loh, hampir setahun loh. 10 Lah, bulan. di situ kan ada teken kontraknya juga. Oh, Ya, buat kontrak sama istri. Iya, teken kontrak yang tidak tertulis sebenarnya. Yang penting transfernya lancar. Yang penting apa? Transferannya lancar. Transferannya lancar. Iya, karena di sini kan di rumah menghidupi anak istri Oh, juga. iya. Anak ada berapa? Ada 2. Iya. Kan 10 bulan. Hmm. Terus kemudian aktivitas setiap hari itu gowes ya. Hmm. Nah, itu gimana mensiasati transferan lancar itu, Pak? Apa sih bisnisnya apa dan sebagainya? Alhamdulillah. Seiki. Ayo lewat. Wes, ayo. Sana. Yes. Sana di sana. Sama mama dulu. Sama mama dulu. Jadi saya itu kan alhamdulillah saya juga bersyukur sama Gusti Allah itu sudah ditata. Saya baru menyadari sedemikian rupa bahwa Allah itu kalau menata kita itu jauh-jauh hari itu Allah sudah menata saya sehingga ketika COVID itu saya
nggak punya pekerjaan, dan alhamdulillah saya di situ mulai jualan online. Nah, Apa jualan apa? di salah satu toko oren lah, marketplace oren. Jadi jual aksesoris untuk wanita. Sehingga itu jual dari barang sendiri atau kulaan. Ya? Iya, jadi saya barang dewe. iya, jadi saya barang sendiri, saya stok barang juga. Bukan afiliator ya, bukan. Nah, di situ di rumah saya juga punya pegawai juga. Oh. Nah, jadi saya goes ke Mekah itu juga sambil kerja. Jadi di rumah karyawan tetap bekerja, bosnya ke Mekah. Tapi tetap mantau lewat handphone. Ya tetap bekerja sih. Jadi, berarti apa manajemen waktunya? Ya, manajemen waktu. Jadi selalu kan yang karyawan saya ini sudah saya tata, pembagian tugasnya juga sudah saya tata. Nanti misalkan barang habis, butuh apa, selalu laporan ke saya, sehingga ketika saya malam setelah goes saya menyempatkan untuk bekerja sebentar gitu. Jadi alhamdulillah semua berjalan lancar, karena saya punya anak istri yang menjadi tanggung jawab saya juga harus menafkahi istri dan anak, sehingga ini juga saya perhatikan juga. Nah, jadi nggak asal berangkat sing di rumah gak diperhatikan, enggak. Jadi kita perhatikan semuanya itu. Selama perjalanan itu kan ditinggal ya. Mau tidak mau sing harusnya pagi sampai malam itu mungkin ngurusi kerjaan ya, online, bisnis online itu iki ditinggal hanya malam hari, menyisakan malam hari. Iku ono penurunan omset guys, atau justru malah sebaliknya karena doa dari WE. Alhamdulillah selama ini stabil ya. Nah, jadi stabil. Jadi jadi selama ini sudah ibaratnya saya sudah bersyukur Gusti Allah itu sudah memberikan jalan rezeki yang lain. Untuk goes kalau ini kan beda ya, aktivitasnya tidak seperti biasanya. Artinya kebutuhan finansial itu lebih selain apa jenis untuk yang menghidupi sehari-hari juga menghidupi perjalanan saatnya. Itu ini gini ya? Atau ya apa? Gini, sebenarnya ini saya buka di sini juga. Eksklusif berarti. Sebenarnya saya pun juga ketika berangkat itu diuji sama Allah. Oh, Masya Allah. Tapi Allah sendiri juga memberi hadiah di balik itu gitu loh. Apa itu? Jadi sebelum saya sebenarnya sudah menyiapkan dana untuk berangkat dengan nominal yang juga nggak dikit ya. Nah, berapa? Sebetulnya sekitar 50 juta. Nah, pada saat itu istri saya ini minta rumah. Karena yang saya tempati yang awal itu jadi satu dengan bidang usaha. Sedangkan anak-anak kan nggak bisa bermain, nggak bisa leluasa gitu. Nah, istri saya minta rumah yang kecil-kecilan aja lah gitu, biar nyaman buat keluarga. Nah, Hamin sekitar 5 bulan sebelum saya berangkat itu ada tetangga saya itu menawari rumah ke saya. Nah, menawari rumah saya ke saya, pokoknya Saman harus yang beli. Nah, yang awalnya dia minta berapa ratus juta, sehingga waduh kok tinggi banget. Jadi turunnya banyak, hampir setengah, hampir mau setengah. Nah, saya coba menawar, ternyata sama orangnya boleh. Saya pikir nggak boleh, ternyata boleh. Waduh boleh ya. Akhirnya berapa? Sekitar 300 ya. Yang awalnya 500, kenanya 300. Wah, saya pikir nggak boleh, ternyata boleh gitu loh. Ya inilah Allah yang merencanakan. Jadi pada akhirnya nggak ada uang, ya uang inilah yang saya prepare buat ke Makkah, yang saya buat bayar. Nah, saya bayarkan sehingga saya nggak punya uang, Mas. Nah, saya nggak punya uang, juga sempat minjam bank juga ya, yang akhirnya juga bulanan juga, yang bayarnya juga. Jadi di situ saya awalnya juga belum paham maksudnya seperti apa, tapi saya jalani aja. Oh, ini mungkin memang Allah memberikan saya rumah yang harga yang murah lah. Ya udah saya beli. Sehingga tapi ketambahan nih akhirnya cicilan ya? Iya, per bulan, sehingga akhirnya saya harus pinter-pinter mengatur finansial nih. Nah, saya juga mengumpulkan sedikit. Saya juga harus, karena sepeda ini saya membangun sendiri, merakit sendiri, sehingga akhirnya sepeda ini baru jadi 1 minggu sebelum berangkat. Mepet ya? Ya, sangat mepet. Nah, karena juga lumayan harganya juga. Iya. Nah, jadi itu. Dan situ saya tersisa uang itu hanya tersisa beberapa juta aja.
Gak sampai belasan. Enggak sampai, hanya sedikit lah, baru 2 juta. Dan biasa kalau orang kampung itu kalau mau berangkat itu kan ada tasyakuran dulu. Lumayan itu. Tasyakuran yang awalnya hanya 1 hari itu hanya merambah jadi 3 hari. Kali telu. Nah, sehingga sampai minus ya. Sehingga sampai minus, hari terakhir itu minus Mas. Minus. Padahal itu aneh ya. Niat gesangu. Sudah gesangu. Iya. Tinggal sedikit. Betul. Tasyakuran tambah minus. Tambah minus. Nah, minusnya 2, sekitar 2,8 lah. Nah, di situ saya malam itu berdoa sama Allah. Ya Allah, perjalanan saya ini, makan saya, tidur saya, semua kebutuhan saya pasrah sama Allah. Di situ saya benar-benar pasrah sama Allah, pasrah 100%. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan wis, pasrah dari nol lah. Nah, dari situ setelah itu saya lega. Nah, di malam terakhir itu mau berangkat tasyakuran yang terakhir itu banyak orang yang ini, sing nyangoni lah. Nah, nyangoni sehingga terkumpul beberapa juta lah. Nah, saya kan nggak mungkin meninggalkan istri tanpa ada tinggalan apa-apa kan gitu. Hanya ini semua saya kasihkan ke istri semua. Tolong kamu tutup minusnya tadi, sisanya kamu buat pegangan. Juga istri tanya, sama nanti bahasamu apa? Kalau saya apa kata Allah? Masya Allah. Jadi benar-benar saya berangkat dari rumah itu 0 rupiah Mas. Nah, jadi benar-benar 0 rupiah. Dan saya hari pertama kan dari rumah ke berangkat itu benar-benar nggak bawa uang. Berangkat itu nggak bawa uang. Dan ini gak banyak orang yang tahu. 10.000 nggak bawa. Nah, tapi pas hari H itu, hari pertama ini kan saya goes dari rumah ke pondok saya ya di Kediri ya. Nah, itu saya dikawal teman-teman komunitas Kedunglu Biking Team Malang. Nah, ini goes nemenin dari Malang, dari rumah sampai ke pondok pesantren Kedunglu Kediri. Nah, saya berpikir alah konco-konco akeh kan gitu kan ya. Jadi di jalan wis aman lah kan gitu ya. Memang alhamdulillah aman juga. Nah, ketika saya sampai pondok Kedunglu ini, saya sudah pegang 5 juta Mas. Subhanallah. Nah, jadi ketika sampai pondok itu ada yang nyangoni, yang gini-gini lah segitu, sehingga sampai terkumpul segitu. Dan di situ pun saya masih ngasih istri saya lagi. Karena saya berpikir ngasih istri kok cuman tadi sisanya hanya hanya beberapa lah sedikit. Saya tambah lagi ke istri. Hanya di situ pokoknya saya pasrah sama Allah guys. Nah, sampai perjalanan sampai Jakarta saya sudah pegang uang 12 juta Mas. Nambah ya, nggak berkurang ya? Nggak berkurang, ya itu saya bayar. Nah, dan situ saya ngurus visa waktu itu habis 10 juta. Saya nggak pikir panjang, udah ada uang bayar aja kan, sisa 2 juta. 2 juta jalan lagi, saya keluar Indonesia sampai Singapura, uang rupiah saya hitung saya sudah pegang 14 juta. Itu tekan Bro? Dari orang-orang baik. Jadi saya berkeyakinan bahwa orang-orang yang membantu saya, mensupport saya ini adalah orang-orang pilihan Allah, yang ibaratnya pilihan dari Allah yang akan diberikan rezeki lebih. Nah, dengan cara mereka membantu saya gitu. Dan prinsip saya sejak awal saya nggak pernah meminta-minta Mas. Jadi prinsip saya kalau diberi ini rezeki saya. Nah, kalau orang memberi saya berkeyakinan orang ini pasti akan dibalaskan Allah dengan rezeki yang berlipat-lipat. Sehingga orang yang memberi ini adalah orang-orang pilihan dari Allah. Gitu. Dan itu tadi yang pertama prinsip saya nggak pernah meminta-minta. Itu. Jadi itu Mas. Jadi banyak yang kemarin juga sempat ramai terkait hal ini. Dan sini rame maksudnya mempertanyakan. Iya, mempertanyakan ada beberapa teman-teman pesepeda di Indonesia ya yang kurang nyaman dengan statement saya ini karena mereka merasa ini menyesatkan. Menyesatkan untuk pegawai-pegawai yang lain. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi. Statementnya apa? Nah, statementnya, ini menyesatkan ini karena 0 rupiah kalau orang kan gitu lah. Ini di sini saya merasakan, saya juga petouring di Indonesia. Saya juga touring kemana-mana lah. Itu perbedaannya itu gini Mas, kalau kita touring mandiri, kita biasanya main-main ke Indonesia atau main ke klub lain atau ke teman-teman lain, ke daerah lain, wisata lain,
Kalau gak sanggup ya gak mangan Pak. Ya, ya. Kalau kita niatnya hanya main-main loh Pak ya. Hanya happy-happy aja kan. Tapi ketika saya goes ke Mekah, ini adalah tak perbedaan. Ya, ya. Satu ini kita goes senang-senang, satu kita goes untuk ibadah. Tuh. Nah ketika ibadah ini, saya berkeyakinan, ini kemampuan saya ini hanya sekian persen. Sisanya itu semuanya Iya. kemampuan Allah semua. Tuh. Nah, jadi di sini Bahkan mungkin semuanya Allah Iya. itu ya. semuanya itu tidak lepas dari campur tangan Allah gitu loh. Karena 0% loh. Iya, 0 rupiah maksudnya. 0 rupiah. Jadi sak iya, munaknya kan berarti iya, bukan kita malah kau no campur tangan kita ya. Ya, di Allah sini- semua ya. betul. Disinilah akhirnya saya menjadikan pelajaran gitu. Jadi pelajaran bahwa ketika kita pasrah sama Allah, ya kamu pasarnya mulai benar-benar nol, dari nol. Tapi ketika kita masih punya beberapa persen ya, misalnya saya sanggup 1 juta, di sini kita masih mengaku-ngaku bahwa wah aku sih bondo 1 juta kok. Sehingga di sini masih ada kata akunya. Iya. Sehingga kita bahasanya kita nyepelekan Gusti Allah. Iya. Karena masih ada akunya. Tapi kalau benar 0%, di sini murni semuanya dari Gusti Allah semua. Iku anu loh Pak. Ketika kita itu sudah pasrah itu biasanya malah pertolongan Allah itu muncul gitu. Justru di situ Kayak lah. misalnya gini, beberapa teman itu yang dia itu susah punya anak ya, susah punya anak. Dia wis mulai nyoba nang dokter iki, Ya. nyoba herbal, nyoba iki, alternatif, kayak semuanya sampai dia apa itu jenenge bayi tabung dan sebagainya ya. Itu gagal semua Pak. Ya. Terus akhirnya begini dia, wes mas, kesel mas, Ya. kesel loh macam-macam wes. Kita pasrah sama Allah, ya. Nak misalnya kita tidak diberi, yo kita menerima, Ya. karena ini baik untuk kita. Ya. Kalau misalkan kita diberi, yaitu kita syukuri. Ya. Setelah itu dia wes pasrah, Ya. gak mikir apa-apa Pak, gak mikir Ya. apa-apa. Cuma sing lanang itu teman saya yang 15 tahun kali. Ya. Dia mencoba, setelah itu dia berusaha 40 hari Ya. gak terlambat, gak masbuk Ya. Ya. di masjid. Ya. Pokoknya gak sampai telat ambil imam. ngono. Ya. Ya. Ngono. Iku baru beberapa lama Pak Ya. hamil Pak. Ya. Itu karena yang awalnya dia itu mungkin kayak mau ya. Jadi awalnya dia itu Allah itu seperti menyadarkan. Ya. Awalnya kita itu bergantungnya pada dokter, Betul. bergantungnya pada obat, Ya. pada teknologi dan sebagainya. Ternyata gagal kabeh. Betul. Ketika semuanya wis gak wis ngono. Nah, Kita kembali Ya. kepada Allah. Berhasil. ya. Allah situlah. seperti menunjukkan ya bahwasanya Betul. aku itu yang berkuasa loh. Betul. Itu dokter, itu Betul. Ya. Ya itu. sama ya kayak Iya. dialami kayak ngono ya. Betul. Makanya saya sendiri pun dalam perjalanan ini banyak hikmah, banyak pelajaran, terutama pelajaran hidup, pelajaran agama, ibaratnya bahasanya simpelnya pelajaran ketuhanan lah. Nah, di situ saya banyak pelajaran tentang ketuhanan. Memang benar-benar. Apa misalnya? Ya Sing salah satu. paling diingat Ya ketika itu kita paling kuat. benar-benar pasrah sama Allah. Disitulah iya, Pak, ketika kita kesulitan, Allah akan memberikan jalan. Benar memang. Iya. Ketika saya di daerah Malaysia atau Thailand, pas ditanjakan, saya bawa 4 bidon ya, itu habis semua. Dan itu jauh dari pemukiman. Tanjakan panas-panas, air habis. Saya haus. Ketika pas ditanjakan, saya nemu 1 botol aqua yang masih utuh. Iku masih kuncian kan? Kuncian Oh iya, masih masih segel ya? utuh, masih segel. Oh. Nah, di situ. Dan saya pun juga pernah di daerah mana ya, Pekalongan. Siang-siang ya Allah, dalam hati ini masih kentek hati ya Allah. Panas-panas gini saya haus, saya kepingin semangka kuning. Langsung Pak, ada orang berhentiin saya itu, dia ngasih semangka kuning yang seperti yang saya inginkan. Ya Allah. Disitulah. Padahal itu wis ya, definitif ya. Iya. Dan itu beberapa kali. Loh. Semangka, hanya semangka, Iya. semangka kuning ya kan. Iya. Dapatnya juga semangka kuning. Betul, dan itu juga terjadi Biasa, juga di ya. Pakistan juga. Nah, ketika saya masuk Pakistan, saya belum pegang uang Pakistan. Kan biasanya kalau di border itu ada penukaran uang. Nah, saya waktu masuk dari India ke Pakistan, ternyata di border ini tidak ada penukaran uang. Nah, sehingga saya nggak pegang uang Pakistan. Saya masuk Pakistan, air habis dan saya haus sekali. Dan ya, saya juga lagi batin, ya Allah, saya haus sekali, saya belum punya uang Pakistan, saya sangat haus sekali. Langsung di pinggir itu ada orang berhentiin saya
dia langsung berhenti tepat di depan penjual air minum es lemon gitu, dan dia langsung belikan itu. Nah, disitulah banyak pertolongan Allah yang bernyata itu. Iya, iya. Perjalanan itu membuat kita itu jadi ternyata Allah begitu besar. Betul, betul. Dan Allah pun juga mengabulkan usaha saya yang goes dari Indonesia sampai di Mekah. Apalagi ada satu lagi, Mas, yang benar-benar membuat saya itu gemetar ya. Gemetarnya gini, ketika di Malaysia itu saya itu benar-benar kangen sama Rasulullah. Saya satu hari itu goes sambil menangis, saking benar-benar kangennya sama Rasulullah. Karena gini, dalam perjalanan saya setiap goes selalu baca ya Sayyidi Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah. Jadi di sini ketika saya memanggil Kanjeng Nabi, saya berkeyakinan saya ditemani Kanjeng Nabi. Gitu. Dan suatu hari disitulah saya merasakan benar-benar kalau kangen berat seperti apa, sampai saya benar-benar nangis pagi sampai sore. Sambil goes ya, sambil ngontel itu, sambil ngontel sambil nangis. Nah, ya itulah banyak ilmu ketuhanan yang saya dapatkan di situ. Iya. Jadi kalau teman-teman itu biasanya kan begini ya, ada yang bilang, Om Akbar ya, yang juga goeser Mekah itu, dia bilang, kalau misalkan kita berangkat ke musafir ya, musafir kan doa yang makbul ya. Musafir itu naik pesawat itu kan hanya beberapa hari saja. Ini berbulan-bulan doanya makbul. Iya. Kan Masya Allah itu. Sampai kayak itu mau ya? Ya, betul. Ketemu keajaiban langsung. Banyak keajaiban, banyak Allah mengabulkan doa-doa kita. Makanya itulah, kita masih belum ngomong, masih ketekeh hati saja sudah Allah kabulkan. Iya. Sama kayak iki Andi Harvin. Iya. Andi Harvin itu sempat tak takoni, Pak. Iya. Saya tanya gini, kalau sampai di depan Ka'bah, doa apa yang sampai panjatkan? Ngono. Saya ngomong ini, saya berencana akan memanjatkan 2 doa. Yang pertama dapat jodoh, yang kedua dibantu dilunasi utang-utang keluarga. Gitu, Pak. Iki jauh sebelum teko Mekah, Pak, ini sudah dikabulkan. Sudah dikabulkan sama Allah. Jadi Andi Arvin ini ya, dia waktu di Sidoarjo ketemu orang-orang komunitas Gorontalo kan. Terus ayo diundang di rumahnya, dikasih makan dan lain sebagainya. Ditawari anak ya. Iya. Tawari anak. Terus di perjalanan ini entah ya apa, dia kan juga jualan ya. Iya. Jualan kaos, jualan macam-macam. Iya. Iki dari situ entah dari mana juga ya, dari orang-orang baik dilunasi utang puluhan juta. Iya. Itu jauh sebelum di Mekah. Betul. Artinya dia itu berharap doa ini dipanjatkan di depan Ka'bah. Tapi sudah dijabah duluan. Betul. Jadi perjalanan memang perjalanan spiritual ya. Jadi banyak misteri-misteri yang dipikir secara logika nggak bisa. Iya. Gitu. Banyak keajaiban Allah itu menunjukkan keajaiban kepada kita, dan itu memang benar-benar saya rasakan. Makanya saya itu nggak pernah mendengar omongan-omongan yang sekiranya ini mengganggu konsentrasi saya. Apa misalnya? Ya seperti ada orang yang kalau bilang netizen ini bohong, yang lain ini. Saya nggak pernah mendengar itu, dan saya justru di situ saya memaafkan, karena saya berpikir mereka itu belum tahu, mereka belum paham. Karena beda loh, Pak. Kalau misalkan perasaan di hati ini ketika kita menanggapi dengan reaktif dengan kita maafkan itu rasanya sangat itu betul ya. Jadi memang betul sangat berbeda ya. Disitulah gimana kita belajar tentang ilmu keagamaan dan ketuhanan. Kita bersyukur, kita memaafkan, kita saling berbagi, kita saling bantu membantu. Nah situ sangat benar-benar impactnya itu sangat terasa sekali gitu. Iki rutenya dia, rutenya. Saya kemarin setelah dari sini saya berangkat ke pondok, karena saya di pondok itu saya diberangkatkan di Kediri, pondok pesantren Kedunglo Kediri. Saya diberangkatkan langsung oleh kiai saya. Beliau Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri Rahman.
sehingga beliau pun juga merestui saya dan mensupport saya sampai di luar prediksi saya yang diberangkatkan langsung dari pondok, dan situ juga banyak santri-santri juga, Masya Allah pokoknya. Dan alhamdulillah saya juga berkeyakinan atas doa restu orang tua, istri, serta beliau, yai saya berangkat pun saya berkeyakinan sejak berangkat saya pasti sampai di Mekah. Saat berangkat ono nggak setuju dari keluarga? Ya kalau dibilang nggak setuju, sebenarnya setuju, cuman ada rasa khawatir aja. Khawatir, nah sini saya akan meyakinkan tuh bahwa ini apa cara meyakinkan? Ya meyakinkan bahwa ini sudahlah pasrah sama Gusti Allah. Apalagi tujuannya baik, tujuannya ke tanah suci, bukan untuk main-main. Dan ini pun dalam rangka juga salah satunya saya untuk memperbaiki ibadah saya. Gitu loh. Ya, lanjut dari Kediri. Kediri saya langsung arah Kediri terus nanti ke Pantura. Oh, Pantura. Saya ke Pantura sampai Jakarta. Jakarta saya nginep beberapa hari di sana ngurus visa. Visa selesai langsung saya ke Cilegon, Merak, Banten. Saya nyebrang ke Lampung pakai kapal laut. Dari Lampung goes lagi lewat lintas timur Lampung, Palembang, Jambi. Saya sampai Jambi, saya dari Kuala Tungkal naik kapal laut lagi ke Batam. Dari Batam pindah pelabuhan, saya masuk ke Singapura. Setelah Singapura saya goes lagi Singapura, Malaysia, Thailand, ini full goes. Nah setelah dari Thailand, Myanmar sama Bangladesh lah, cuman saya nggak bisa masuk Myanmar dan Bangladesh karena ada konflik ya. Di Bangladesh presidennya waktu itu lagi kabur ke India. Yang Myanmar juga kalau peraturannya kalau masuk di border A keluarnya harus border A, dan juga sangat sensitif terhadap Muslim. Sehingga saya memutuskan untuk terbang dari Thailand ke India. Nah, dari India saya goes lagi ke India, masuk ke Pakistan. Setelah Pakistan ini Iran, Irak. Cuman nggak bisa masuk Iran karena pada saat itu saya masuk di Pakistan 1 minggu yang lalunya itu Iran ngebom Israel yang pertama kali. Nah, jadi saya nggak bisa masuk atas arahan dari KBRI di KJRI di Karachi di Pakistan. Saya disuruh langsung terbang ke Saudi. Nah, di Saudi saya memilih langsung ke Riyadh, nggak langsung ke Jeddah. Nah, jaraknya Riyadh ke Mekah itu sekitar 1000 lebih kilo. Jadi saya memilih ke Riyadh karena saya harus ke KBRI dulu untuk lapor diri sekaligus untuk minta surat perjalanan. Nah, jadi setiap negara saya selalu mampir ke KBRI sehingga nanti ketika ada apa-apa saya bisa langsung di backup sama pemerintah. Jadi lapor diri seperti kemarin di India, di sana saya lapor diri. Terus kalau malam saya nginap di mana harus Sherlock. Nah, jadi dipantau terus dari pihak KBRI. Jadi memang kewajibannya kalau warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri, yang khususnya seperti pesepeda ya, ini kan dulu kita dibutuhkan kita kan pantauan langsung, sehingga terjadi kendala atau terjadi hal yang tidak diinginkan kita langsung bisa di backup langsung dari KBRI sehingga kita bisa aman. Sambutannya apa ya? Semuanya alhamdulillah sambutannya baik. Semua mulai dari Malaysia, Thailand, semuanya baik semua. Karena memang ketika saya datang, saya ngomong baik-baik, saya ngomong saya lagi goes dari Indonesia ke Mekah, saya datang ke KBRI dengan tujuan lapor diri sekaligus untuk minta surat perjalanan dan untuk berkonsultasi gimana culture-nya negara situ, culture-nya masyarakatnya seperti apa, jalur mana yang aman buat saya ini. Lah di situ mereka sangat respect, sangat membantu juga. Nah, jadi ya memang Nyun Sewu banyak teman-teman orang-orang yang bertemu dengan saya, orang-orang Indonesia yang mengatakan kamu di KBRI nggak dikasih uang kayak sini. Nah, sehingga sampai sedikit bahasanya itu sedikit menghujat KBRI ya, kok harusnya ada perhatian dan gini. Nah, akhirnya saya jelaskan bahwa tugasnya KBRI itu bukan untuk itu. Tugasnya untuk melindungi warga. Nah, dan saya datang ke KBRI pun tidak untuk meminta finansial. Saya hanya lapor diri sebagai kewajiban warga negara Indonesia. Yang kedua saya juga untuk minta surat perjalanan. Yang ketiga juga saya minta backup selama saya di sana. Seandainya terjadi apa-apa, saya bisa langsung hubungi KBRI dan KBRI bisa langsung membackup saya. Jadi ya alhamdulillah responnya semua baik.
sampai sekarang pun komunikasi dengan orang-orang KBRI dengan baik. Nyambung sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah nyambung. Tuh. Dari Riyadh terus ke Mekah. Jeddah? Langsung ke Mekah. Ke Mekah. Oh, Tuh. iya. Dari semua rute itu sing paling sulit di mana, Pak? Sulit apa dulu? Karena gini, tiap negara kita punya rasa masing-masing ya. Pak, saya kalau makanan itu kita punya khas rasa masing-masing. Nah, tiap negara itu ada culture-nya masing-masing, karakter masyarakatnya masing-masing. Nah, kulturnya berbeda, sehingga kalau ditanya semua negara berbeda, punya kesan masing-masing. Nah, seperti contohnya kalau di Thailand ini orangnya cuek, kalau di India orangnya kepo-kepo, ya kan gitu. Kalau di Pakistan orangnya sangat respect. Jadi itu kita punya kesan masing-masing. Kalau yang dibilang berat mana dulu? Berat jalurnya. Kalau jalur yang paling berat Sumatera. Oh iya. Nah, iya banyak yang bilang begitu sih. Nah, jalur yang paling berat Sumatera. Opa juga bilang gitu. Karena wis Indonesia kon wis nang Sumatera, nang Kalimantan aman, nang Jopo aman. Betul gitu. Tapi kalau untuk dari segi culture-nya yang berat di India. Apa? Ya seperti orang-orang perindapan itu. Kalau ada orang asing mereka sangat kepo sekali. Saya dalam satu hari itu goes itu diberhentikan lebih dari 20 kali. Oh iya, sampai diberhentikan. Diberhentikan. Jadi saya sepeda, mereka naik motor, saya diberhentikan seperti orang begal, Mas. Berhenti di depan saya. Oh iya. Iya. Dan mereka hanya tanya-tanya aja. Tapi ya juga ada beberapa mereka tanya nggak bahasa apa? Bahasa Inggris. Jadi ada juga yang sempat sedikit kurang nyaman, mereka pegang-pegang tas. Nah, di situ saya mulai gimana caranya saya cepat-cepat menghindar lah. Nah, tapi alhamdulillah tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah kayak si Andi Arvin dan Akbar itu ketika di India itu mereka disambut komunitas Muslim India. Iya. Itu sama ya? Saya Saya juga menginap di salah satu komunitas Muslim India dan saya menginap di pusatnya. Oh, itu ya. Saya menginap 2 hari di sana. Sambutan luar biasa. Wah, sangat luar biasa sekali. Bahkan saya sampai diamankan lah. Dalam artian diamankan ini diselamatkan dari kerubungan massa orang yang sangat banyak. Iya. Nah, itu. Iya apa? Berarti dikerubuti orang banyak gitu. Wah, banyak sekali. Itu bukan orang yang bukan yang di komunitas Muslim itu. Ya komunitas Muslim itu. Ya di tempat komunitas Muslim itu. Terus jadi ya seperti sampai ada orang bodyguard gitu yang mengamankan saya gitu. Ya itu saya menginap sana. Sambutan paling mengesankan apa orang India? Muslim India. Saya sempat mampir ke suatu masjid di suatu kota di India. Nah di masjid situ saya sempat dikejar polisi, Mas. Oh iya. Jadi saya mau masuk ke masjid itu, tiba-tiba ada polisi masuk, dan itu polisi itu ngusir saya, Mas. Dengan muka yang jutek gitulah. Iya, jadi saya suruh keluar lah. Saya suruh jalan. Oh, kalian nama? Nggak boleh ke masjid. Akhirnya saya kan ngobrol sama. Khawatir tidur di masjid ini. Ya nggak tahu lah. Karena waktu itu gini, masjid itu ada di tengah pasar. Tapi pinggir jalan, tengah pasar kan rame. Di perempatan itu ada polisi. Polisi melihat saya, itu langsung suruh saya itu nggak boleh masuk ke situ. Nah, terus akhirnya ada pengurus masjidnya yang keluar. Saya ngobrol, saya berjalan Mekah gini, dan saya disambut baik sama pengurus masjidnya. Sehingga pengurus masjidnya tadi ngomong sama polisinya tadi. Dan saya pun diterima baik dengan pengurus masjidnya. Sepeda saya dimasukkan ke masjid, sehingga tadi polisinya hanya mukanya yang awalnya jutek, yang mukanya gak enak berubah jadi senyum. Nah, di situ ternyata di dalam Ladusing. Jadi di situ saya masuk, ternyata di dalam banyak anak kecil-kecil yang sedang bersekolah, ngaji. Nah, saya di TikTok saya itu ada, dan saya di situ saya disambut dengan ucapan selamat datang dengan dikalungi bunga khas India. Oh iya. Iya. Anak kecil-kecil gitu ya. Iya, sama pengurus masjidnya itu. Masalah itu yang berkesan di India. Iya. Jadi India itu anak bertolak belakang, sing
rada mengerikan ngono ketika Jadi gini, ketika di India kayak itu dibegal ngono. ketika kita ketemu sama Muslim, mereka sangat baik. Nah, Ketika kita ditawari, kita harus mau menerima. iya, Nah, jadi menghormati. tawari minum, kita harus menerima. Kalau nggak terima, kita dituntut terus. Pernah mas, Oh. saya itu baru makan, goes lagi dapat 1 kilo, ada anak yang langsung ini Muslim, dia menawarkan saya makan. Ayo kamu tak traktir makan bahasa Itu gitu. anak. Ya usia 20-25 lah. Ya. Kamu tak traktir makan. Saya bilang terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sudah kenyang. Saya barusan makan. Hanya dia ngikutin sampai 20 kilo mas. 20 kilo, Pak. Iya, sampai 20 kilo. Ada loh 20. Iya. Hanya tapi saya merasa nyaman aja. Karena apa? Dia Muslim. Oh iya. Nah, akhirnya pun saya Dia berpikir ngetutnya pakai apa? motor. Pakai motor. Dia satu motor ganjangan bertiga. Wush. Banyak sana itu. Jadi di situ akhirnya saya berpikir wis inilah beli minum aja di pinggir jalan. Hanya saya mikir yo wis takdiran lah di pinggir jalan lah. Saya hanya pesan minum aja, minum chai. Dan saat minum chai itu bendera saya itu dimakan sapi mas. Benderanya ini sing ijo iki. iya yang bendera Malaysia, Saya pikir Thailand itu bodoh. iya dimakan sapi sampai karena sapi sana berkeliaran. Oh. Jadi gitu dan banyak juga orang-orang Hindu India yang baik ya, yang baik itu Iya, banyak iya. juga. Jadi saya sempat ketemu sama salah satu orang India ini, dia pernah bekerja di Malaysia, dia bisa bahasa Melayu, dia sopir di sana. Saya diberhentikan, truk itu berhenti. Nah, hanya dia, Hentikan kok ini. iya, ya dia berhenti di depan, dia melihat saya di lampu merah. Tapi waktu itu dia manggil, saya nggak dengar. Waktu jalan saya dikejar sama dia. Hanya dia berhenti di depan saya, dia memberikan saya. Terus dia langsung ngomong pakai bahasa Melayu. Jadi langsung nyambung dong kan. Iya. Hanya di situ dia baik sekali, dia memberikan saya minum, dia ngobrol. Kamu kalau di India jam 5 harus masuk ke hotel, jangan tidur di masjid. Sini nggak boleh. Kamu harus tidur di hotel. Jam 5 harus sudah masuk hotel, jangan keluar-keluar. Nanti kamu keluar setelah matahari sudah terbit. Nah, Apa? demi keamanan. Gitu. Pernah ada kejadian. Nggak sampai sih, tapi memang saya pernah sempat agak kemalaman, tapi ngeri juga. Gitu. Ngeri. Karena banyak orang ini mas, pulang kerja itu di India itu pakai sepeda ontel, ribuan orang. Itu saya diapit di tengah. Dan mereka pegang-pegang juga gitu. Oh iya. Iya, pegang. Wes manggil-manggil, pegang-pegang tas saya gini. Saya sampai sepedanya agak oleng gitu. Nah itu kan mengerikan kan. Nah, dia itu bilang itu. Ibaratnya ngasih tahu lah. Pokoknya jam 5 kamu harus masuk hotel, sepedamu masukin kamar, jangan taruh di lobi, nanti hilang kamu nanti. Gitu. Sampai dan dia akhirnya bilang, yang terakhir dia bilang, nanti kalau kamu ada apa-apa kamu telepon saya. Nah, sampai pagi seperti itu. Dan ada juga beberapa kali orang Hindu, mereka itu memberikan saya, memberikan roti, bekal makanan lah. Itu orang Jadi Hindu. bukan hanya orang Muslim India ya, orang Hindu Betul, juga iya, aware ya. betul. Jadi gitu. Iya. Ya itulah pengalaman-pengalaman yang tak bisa terlupakan lah, Iya, seperti iya. itu. Karena kalau di si aneh ya, beberapa pesepeda itu kan memang kita harus hati-hati gitu di Hindu Betul. gitu ya. Si Aryami juga Banyak juga yang Anu kan. gini, banyak juga yang HP-nya memperingatkan hilang ya, saya. Iya, Aryami ya. Iya. Aryami HP-nya hilang di Betul. India. banyak. Apalagi dulu ada beberapa waktu yang lalu kan ada kasus pemerkosaan gitu. Lah itu nggak jauh dari saya mas sebenarnya. Kasus pemerkosaan itu. Nah jadi waktunya. waktunya. Betul. Jadi banyak juga yang memperingatkan jangan masuk India, jangan masuk India. Tapi justru dari situ saya penasaran mas. Iya, iya. Nah saya penasaran, masa sih gitu, penasaran dan saya pengen masuk India malah. Justru yang awalnya saya skip India, tapi saya justru masuk awalnya India. skip ya awalnya. Iya. Tapi karena jangan Iya. masuk. Kan? Iya betul. Dan Iya. alhamdulillah bisa terlewati dengan aman. Iya, iya. Meskipun kurang nyaman gitu. Iya. Tapi jadi cerita loh ya. Nah, misalnya Iya. nggak masuk India itu kayaknya ceritanya nggak Kurang seru lah. Iya, kurang seru. Ah, Nggak betul. seseru itu. Ya, terus ketika di apa mana di negara mana lagi yang mengesankan ya selain India? Selain India, Pakistan. Saya masuk Pakistan Karena perhatiannya wong ya. sangat perhatian. Saya setelah itu saya di jalan malam sekitar jam 8 malam baru masuk Pakistan.
ada mobil bagus menghentikan saya tanya. Bodoh mbak India itu. Seret ini. Enggak. Saya goes, dia sambil jalan sambil ngomong. Kamu ikuti saya. Kamu ikuti saya. Bahasa Inggris ya. Ya, bahasa Inggris. You follow me. Ya, kamu ikuti saya. Intinya ngajak inilah. Hanya saya ikuti dan nggak jauh, dia putar balik masuk ke pom bensin. Saya pikir paling diberikan makanan. Iya. Makan. Ternyata dia yang punya pom bensin, Mas. Gitu. Gerakan ini. Betul. Ternyata dia yang punya pom bensin. Di situ saya mau makan apa? Kamu pasti belum makan, kamu kira lelah. Kasih perbekalan lah. Nah, di situ saya diberi makan dan saya bilang, karena ini sudah malam, saya izin. Boleh nggak saya tidur di pom bensinmu malam ini? Hanya malam ini. Gitu. Dan dia bilang, tenang saja. Kamu tenang saja. Kamu ikuti kata saya. Oke. Nah, tiba-tiba sepeda saya dimasukin ini Mas, bajai. Loh, sepeda saya mau dibawa sana. Sudah, kamu ikuti saya saja. Kamu tenang saja, aman sepedamu. Saya juga ketar-ketir. Aduh, kok ngeri juga gitu kan. Kok ngeri juga. Cuman saya pikirannya gini. Sampai saya foto-foto tuh pom bensinnya. Kalau terjadi apa-apa saya tinggal lapor ke KBRI kan. Gitu. Hanya malam sekitar jam 11 malam saya diantar. Ayo kamu masuk mobil. Nah, masuk mobil. Nah, di tengah jalan itu saya nyelip bajai yang ngangkut sepeda saya. Loh, ini sepeda saya. Iya, nanti sepeda itu nanti ikuti kamu. Ternyata saya diantar ke hotel, Mas. Saya dibookingkan hotel di situ, Mas. Dia bilang, kamu tinggal di sini semaumu. Kamu mau berapa hari bebas. Nah, akhirnya saya komunikasi dengan KJRI kan. Nah, waktu saya masuk Pakistan tuh hari malam Jumat. Nah, siangnya besoknya Jumat. Habis sholat Jumat ada bom mati 9 Mas. Di sana. Pakistan ya. Nah, di situ saya kan mulai komunikasi dengan KJRI. Nah, di situ KJRI memberikan saran bahwa kamu jangan goes ke Karachi karena ini gak aman buat kamu. Ini baru ada kejadian bom ini dan sebagainya. Akhirnya saya bingung. Oh, kalau gitu saya masih membutuhkan berpikir ulang. Saya harus melangkah kemana ini, kan gitu. Nah, akhirnya coba saya cari dulu alternatif. Saya coba isu visa ke Iran. Saya pengen langsung masuk Iran. Ternyata ditolak, Mas. Nah, saya kok jadi komunikasi intan dengan pihak KBRI. Saya ngomong, coba kalau saya mau ke Iran gimana? Kamu nggak bisa masuk Iran karena ini lagi sana juga sangat lagi kondisinya tidak stabil. Gitu. Nah, tapi coba isu ke ini visa dan ditolak langsung, gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan beli tiket ke Riyadh. Saya beli tiket ke Riyadh itu lewat salah satu aplikasi ya. Nah, dan itu sudah oke. Ternyata tiket saya nggak keluar, Mas. Dengan nominal beberapa juta gitu ya. Akhirnya saya harus untuk refund uangnya ini nunggu 5 hari, Mas. Waduh, sudah saya pesen lagi tiket lagi dengan jadwal yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda. Nomor tiket sudah keluar, ternyata dibatalkan lagi. Jadi uang saya itu nyantol 2 digit, Mas. Saya kehabisan uang. Saya kehabisan uang buat apply lagi. Waduh, gimana ini? Akhirnya saya terpaksa untuk menunggu cairan uang ini dulu buat beli tiket ke Riyadh. Posisi gitu. di hotel itu ya? Iya, saya di hotel itu. Jadi di hotel berapa lama ya? Jadi di hotel saya sempat 6 hari, Mas. 6 hari di hotel. Nah, setelah uang cair saya bisa, akhirnya saya dibantu sama orang Pakistan ini untuk beli tiket secara langsung di Pakistan, tapi saya bayar sendiri, Mas. Iya. Nah, tapi gitu. orang yang punya hotel yang punya pom bensin itu tahu ya permasalahan. Ya, tahu, saya kan ngobrol. Kamu kalau ada apa-apa ngobrol sama saya. Iya. Dan akhirnya saya ke bandara jam 1 malam itu saya diantar sendiri. Bahkan saya kalau kemana-mana itu dia itu punya sopir, Mas. Tapi dia kalau ngantar saya dia nggak mau yang nyupiri supirnya. Dia sendiri yang nyopir. Saya mau kemana diantar. Terakhir ke bandara jam 12 malam diantar sendiri sama dia. Ya itu benar-benar Masya Allah, saya di sana hotel makan itu ditanggung dia semua. Hampir ibaratnya di Pakistan ini saya tidak mengeluarkan uang gitu. Ya.
Pakistan apa mana sing? Ya itu sih yang sangat berkesan sih di Pakistan loh. Berarti sampai di Mekah itu sebelum Ramadan ya? Sebelum Ramadan. Apa? Jadi, berapa hari? November. November. Iya. Ramadan ini? Novembernya Ramadan sekitar Maret. Oh Maret. Iya. Oh atau yo? Iya, iya. Berbulan-bulan. Jadi saya itu stay di Mekah itu selama 7 bulan. Oh. Jadi perjalanan Apa? Berarti setelah di Mekah terus apa ngontrak rumah gitu? saya Sama teman-teman itu. iya sama teman-teman pesepeda ibaratnya di dar. Di dar. Jadi kalau sini kos-kosan lah. Pas aja di kos-kosan, jadi patungan. Rumah wong piro iku, Pak? Satu kamar 6 orang. Satu kamar 6, tapi kamar gede ya. Besar. Satu kamar 6 Jadi orang. gitu. Urunannya piro setiap bulannya? Sebelum Ramadan urunannya 250 rial. 250 rial Mas, berarti 1 juta lebih. 1 juta lebih. Ya, pas Ramadan Per orang. Pas Ramadan urunannya 700 rial. Woi. Tapi setelah Syawal saya dapat tempat sama orang Pakistan lagi. Saya di rumah orang Pakistan. Di situ saya berdua sama penggawas Indonesia Mekah, Mas Basir dari Jakarta. Saya di situ 1 bulannya cuma 200 rial. Dibagi 2 jadi cuma 100 rial. Itu. Iya. Alhamdulillahnya di situ. Mantap. Jadi di sana ada berapa orang, Pak? Pesepeda ketemu berapa orang? Banyak. Saya ketemu Mas Hamdan Uliti itu yang dari Banten, Pak Yongsi juga Jawa Barat, Pak Sopyan yang 70 tahun itu dari Bandung. Ada siapa sih? Si Prengki itu, si Prengki dari Banyuwangi. Ada Ulfi dari Banten itu, ada Mas Basir dari Jakarta, ada Pak siapa yang tua itu, Pak Priyono, itu ketemu juga. Pak Eko ketemu Pak Eko? Pak Eko belum sempat ketemu tapi beliaunya sudah di rumah sakit jadi belum sempat ketemu. Iya. Dan di sana kan kalau orang sakit itu kan nggak bisa dijenguk, Mas. Oh, iya. Makanya Riyadh ya nggak salah. Enggak, di Jeddah. Oh, di Jeddah. Di Jeddah. Iya, aku ngerti kabar Pak Eko sakit. Betul. Jadi sempat beberapa ketemu dan juga ketemu sama pesepeda dari Thailand yang suami istri itu juga. Itu ada suami istri itu. Jadi selain di Indonesia ternyata di ada juga ada juga Malaysia dan Thailand. Justru saya akan tertantang dengan jalurnya anak Thailand ini. Saya pengen karena dia bisa kemarin lewat Afghanistan juga. Pakistan, Afghanistan. Iya. Afghanistan ya. Dan itu saya pengen jalurnya dia. Mantap. Alhamdulillah. Pertama kali begitu masuk Mekah apa sih sampean lakukan? Umroh. Langsung umroh. Secepat sujud syukur. Ya pastilah melihat Ka'bah langsung ya itu yang selama ini diperjuangkan ya berarti nangis lah ya. Nangis ya. Nggak bisa berkata apa-apa lagi lah ibaratnya. Alhamdulillah sudah Allah itu mengundang saya hingga sampai di situ. Gitu. Aneh ya memang ya. Sambil dulu deh. Gitu. Kalau di Mekah itu di depan Ka'bah itu tidak menangis ya. Itu kembali ke keimanan masing-masing, Mas ya. Tapi umumnya teman-teman begitu bilang. Saya juga sempat menemui beberapa orang yang sempat debat juga sih. Dia tanya ke saya, ketika kamu melihat kamu datang ke sini melihat Ka'bah, kamu menangis nggak? Ya menangis. Dan dia menjawab, lah ngapain kamu menangis? Itu kan hanya sebuah bangunan saja. Ya saya berpikir ya itu masing-masing sih. Kalau bagi saya itu nggak perlu diperdebatkan. Itu kembali ke pribadinya masing-masing. Iya. Betul. Tempat yang jadi kiblat Muslim kita ada di situ. Betul. Itu kan luar biasa. Ya. Jadi saya kalau di sana itu menghindari perdebatan dengan hal-hal seperti itu. Karena di sana empat mazhab itu bertemu. Nah, kadang kita tidak paham dengan mazhab yang lain. Mazhabnya macam-macam. Betul. Eman waktu nih ya untuk berdebat. Betul. Enak hati nggak ada. Gitu. Alhamdulillah di sana bisa beribadah dengan tempo waktu yang lama juga. Dan insya Allah kita sholatin nang kono lah ibaratnya ngomong pahala itu kayak kalkulator jebol Pak kalkulator ya Pak. Tapi tujuan kita ke sana kan ibadah
kita mendekatkan diri sama Allah, kita memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki ibadah kita sendiri, dengan tujuan ya itulah setelah perjalanan ini saya yang diutamakan sudah berpikir ke akhirat, bukan dunia lagi. Oh ya? Iya. Beda ya? Beda. Sebelum dan sesudahnya. Jadi saya ke akhirat ya? Akhirat lah. Ibaratnya dunia itu sebenarnya bahasanya gini. Untuk dunia itu hanya sebentar lah. Ibaratnya ya apa ya bahasa gini. Jadi kalau ada segala sesuatu itu kita berpikirnya gini, simple aja. Apa sih mikir dunia kok angel-angel? Iya. Dunia gedilu wis. Iya. Lebih penting kan akhirat. Mana ya? Apa sih merubah itu, Pak? Ya, aku sih berpikir mungkin hidayahnya Allah ya. Allah memberikan yang maha membolak-balikkan hati sehingga hati saya ini sudah arahnya sudah ke sana. Terus jadi aneh ya, tidak khawatir dengan berbagai permasalahan dunia ya. Dunia itu kan ya harus kita hadapi itu. Harus kita hadapi tapi tidak perlu yang kita benar-benar kita apa ya lengarane ya. Tidak perlu kita khawatirkan. Dilakoni ae. Dunia itu dilakoni ae. Tapi yang nomor satu kita yang harus kita jadi catatan, kita itu akan kekal di akhirat. Iya. Apalagi sekarang usia mau menginjak 40 kan. Iya. Jadi harus mulai sudah persiapan untuk ke arah ke sana lah. Tuh. Itu berarti sempat 1 bulan penuh Ramadan yang kono. Iya, 1 bulan penuh Ya, apa Ramadan. rasanya Wah, Ramadan? nikmat sekali ya sana. Kita Ramadan di sini aja rasanya. Iya, sana apalagi sana. Wah, nikmat sekali lah. Dan sangat amat bersyukur sekali bisa berbulan-bulan di sana, menemui banyak momen-momen ya seperti Ramadan, Idul Fitri di sana, sholat Id di sana kan. Itu. Insyaallah. Terkait dengan visa visa apa ya? Kemarin saya pakai visa saksi yang multiple yang 1 year, 1 tahun. Nah, kalau kerajaan Saudi itu kan berubah-ubah, Mas. Kadang ada visa, kadang nggak ada. Lah itu kita harus hormat. Tapi teman-teman kan juga visa itu. Ada yang pakai itu, ada yang 1 pakai tahun. umroh. Oh, umroh. Kalau umroh kan ada batasan waktu. Iya, karena nggak dapat visanya kan seperti saya setelah ngurus itu tempo 2 bulan, 2 minggu visa itu ditutup. Oh iya. Iya. Oh. Berarti gak iki ya. Sih, aku eling. Oh, pertanyaannya si siapa jenenge? Akbar ya. Ya iku pas anu apa titip pertanyaan apa ngono? Akbar. Akbar. Oke. Dia bertanya. Iya. Katanya gini. Tinggal di Saudi di bulan haji hebat juga ya. Emang apa kesulitannya, Pak? Tinggal Iki menarik ya. Iki dari bahasan dewe kok. Itu sedikit sensitif kalau itu. Iya. Gimana bisa balik ke Indonesia padahal visa Saudi sudah expired lama? Kan nggak expired ya? Punyanya nggak expired. Nggak expired karena 1 tahun kan ya? Punya saya sampai September. Oh. Sampai September 2025. Nggak expired. Berarti nggak expired. Ya. Itu. Nah, iki kan saiki sing iku mau terkait dengan haji. Kabarnya sampean gagal haji ya? Jadi gini, sejak awal kan memang saya niat berhaji ke sana. Tapi itu bukan niat 100% ya. Niat saya itu ke sana itu pertama haji, kedua saya umroh ngikut kiai saya. Karena waktu itu kiai saya dari pondok itu mengadakan rombongan umroh bersama 1 pesawat di bulan Februari. Nah, dan alhamdulillah yang niat umroh bareng kiai ini terkabulkan. Ketemu di sana ya. Terkabulkan di sana, umroh dari akan rombongan dari pondok. Jadi untuk haji saya sudah sejak awal ini untuk haji ini 50-50.
Jadi kenapa 50-50? Karena saya satu bukan bisa haji, ya kan? Jadi ini 50-50. Saya berpikir, lek aku oleh haji, alhamdulillah, lek gak oleh ya gak apa-apa. Nah gitu. Jadi saya ketika memang benar-benar saya sudah berihram, sudah niat untuk berhaji, menuju ke Arafah, dan Arafah sudah kelihatan, di situ kena tabis polisi. Karena kita tidak punya kurang izin. berapa kilo ikut dengan Arafah? Nggak ada kiloan, nggak ada 1 kilo, udah kelihatan. Dan kata ya, nggak ada 1 kilo. Nah, jadi di situ akhirnya Itu tidak naik apa? Naik bis gitu? bis, ya, bis para mukimin, sehingga tidak bisa. Ya sudah, saya waktu itu ketika sudah nggak bisa, ya sudah, ini jalannya Allah. Dan ini jalannya Allah. Mukimin juga nggak bisa Nggak masuk. bisa juga masuk ya? semua. Jadi di situ saya berpikir, ya sudah, ini jalannya Allah. Saya belum waktunya berhaji, jadi saya ikhlas. Nah, jadi enjoy aja saya, karena Enggak, sejak awal oke. sudah ini. Nggak mangkel ya. Maksudnya Enggak. gini ya. Kan penantiannya lama ya. Ya. Jadi mulai dari sebelum Ramadan yo, Betul. Ramadan penuh Ya. sampai menunggu haji. Ya. Itu kan mesti ono harapan bisa haji yo. Betul. Tapi kurang sedikit Arafah sudah kelihatan loh. Kayak bisa haji itu ya apa sih perasaannya Kak? kalau saya sih Nggak mangkel kan? sejak awal memang sudah ikhlas, Mas. Oh. Jadi saya sudah sejak awal, kalau saya dapat haji, alhamdulillah. Nggak dapat haji ya nggak apa-apa. Jadi sehingga saya bisa menerima dengan ikhlas. Apalagi saya flashback kembali dengan saya, bahwa saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah, bila saya haji yang aman dan nyaman. Saya berpikir mungkin Allah mengijabah doa saya. Iya. Karena ini bukan Nggak haji aman. yang aman dan nggak nyaman. Nggak nyaman. Nah, di situ saya berkeyakinan, dan Ya. saya sangat yakin sekali dalam waktu dekat saya akan berhaji. Insya Allah. Karena apa? Saya sudah berihram, sudah niat berihram, tapi terhalang. Nah, di sini sudah tanda, insya Allah dalam waktu dekat Allah akan memanggil saya dengan Amin. haji yang aman dan Amin. nyaman. Makanya saya benar-benar ikhlas, tenang aja. Iya. Karena ngapain juga kita pegel, ngapain juga pegel ke Gusti Allah. Ini semua jalannya Gusti Allah. Allah mengatur akan memberikan kita yang terbaik. Jadi kita ambil hikmahnya. Kalau kita ikhlas, hati kita ikhlas, Allah akan cepat mengabulkan doa kita. Tapi kalau kita pegel sama Allah, akhirnya gini, seolah-olah kita Iya. piye kalau kita pegel dengan Gusti Allah kan. Nah, jadi saya ini enjoy aja gitu loh. Tuh. Jadi semua yang tidak bisa haji tahun ini Kita nggak bisa bisa haji. masuk. Iya. Karena memang Sangat lebih ketat sekali, sangat Ketat ketat ya. sekali. Iya. Iya. Tadi pas ngobrol sama Ustadz Hah? Dwi, Hah? Ustadz Dwi bilang ini, kan tak ceritaan Iya. gagal haji. Ustadz. Itu insya Allah pahala hajinya sudah Ya, amin amin. berjalan gitu. Dan saya juga sudah niat haji, sudah berihram, tapi terhalang. Iya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Itu sudah ketetapan Allah. Dan memang benar, saya sebelum pulang ke sini, saya sudah diberi jalan untuk berhaji. Itu Mas. Sebelum pulang ke Indonesia, sudah diberi jalan sama haji. Allah itu sudah dikasih petunjuk untuk haji tahun berikutnya. Iya, apa salah? Jadi saya ketemu sama salah satu muasasah atau syarikah atau apa ya. Kalau sini bahasanya kayak PT lah, kayak perusahaan haji. Nah, ternyata travel Indonesia itu dia tuh kalau ngambil furoda ke orang ini, gitu. Pulaane nang wong iki. Dan harganya jauh Mas. Ibaratnya lah aku kate haji furoda, sing tak tuku rega pulaan Mas. Gitu. Kok bisa ketemu ya? Itu Allah semua yang ngatur. Dan saya juga sempat nginap di rumahnya orangnya, beliaunya. Itu orang Indonesia apa? Orang Indonesia yang suaminya orang Saudi. Nah, gitu. Dan dia tiap tahun memang bisnisnya di hajian. Itu. Ya. Saya bersyukur kembali sama Allah. Ini Allah sudah memberi petunjuk untuk saya dengan doa saya tadi yang aman dan nyaman. Barokah. Mau pertanyaannya mau bisa jawab kok, gak bisa dijawab mau. Si anu mau. Iya. Kan mau kaitannya dengan mau kan. Tinggal. Iki dijawab apa enggak iki? Boleh. Tinggal di mana selama musim haji kok nggak bisa kok nggak terdeteksi petugas? Nah, itu semua juga kembali sama Gusti Allah ya. Saya tinggal itu 3 kilo dari Masjidil Haram dan nggak jauh. Dan itu depan saya, kanan kiri saya itu dirazia polisi.
Oh, Dan alhamdulillah di tempat saya enggak. ya. Iku rahasianya itu ya apa sih? Jadi rasanya ke rumah-rumah juga, Rontok-rontok betul ke ngono. rumah ya. Masuk rumah, Masuk ngecek ke rumah. kamar. Iya, gitu semua ya? diperiksa. Jadi gak iso lolos ya Iya. dengan operasi itu. Heeh. Rahasia itu ya. Ya itu tadi bersyukurnya juga sama Allah diselamatkan juga. Tapi satu rumah sampean iku isinya apa ya? Siapa ya? Apa saya semua pesepeda? enggak, saya sama Mas Basir bersepeda sama orang Pakistan 3 orang. Oh. Sudah itu aja. Itu. Dan alhamdulillah terselamatkan. Ada nggak teman-teman sing pesepeda yang lain yang di Ada yang- kontrakan lain sing kena rahasia? Ada. Oke. Ada. Terus nak kena rahasia terus apa? Dia Deportasi? disidik jari. Oh, sidik jari. Disidik jari, Nah. didenda 20.000 rial plus dilarang masuk Saudi 10 tahun. 10 tahun, Masya Allah. Dan alhamdulillah saya nggak sampai kena sidik jari. Bahkan ketika mau masuk Arafah itu dalam satu bis 80% semua kena sidik jari. Dan saya nggak kena, Mas. Oh. Hanya 20% yang nggak kena. Yang 80% dalam satu bis itu kena sidik jari semua. Nah, disitulah saya berkeyakinan bahwa Allah masih menyelamatkan Iku saya. padahal sama di bis yang sama. Yang sama. Kok iso? Makanya itu semuanya Allah Iku mengatur. Wongnya kelewatan ngono ya Enggak, apa? saya suruh turun dulu, naik lagi, suruh turun dulu. Enggak tahu maksudnya apa polisi. Saya suruh turun, naik lagi sampai 3 kali. Nah, di situ saya punya berkeyakinan bahwa Allah akan mengundang saya ke tanah suci dalam waktu dekat. Seandainya saya kena sidik jari, saya tempo 10 tahun ke depan saya nggak bisa ke sana. Iya, mantap ya. Nah, itulah. Makanya kalau kita ikhlas, kita bisa menerima, Iya, kita iya, bersyukur, Iya, benar ya. hati kita Iya. seneng Kuncinya lah. iku ya, Ah, kuncinya. ah. Ikhlas nerimo. Betul. Terus kita yakin bahwa semua yang kita dapat ini ya apa jenis sudah diatur sama Betul. Allah. Dan satu lagi, Mas, tidak ada hal yang sia-sia. Hmm. Dalam artian apa? Semua perjalanan saya mulai dari rumah sampai ke tanah suci itu sama Allah sudah dicatat untuk bekal akhirat saya. Masya Allah. Nah itu. Jadi ada orang bilang gagal haji, pasti nyesel. Enggak ada yang nyesel. Kan tadi tidak ada hal yang sia-sia. Masya Allah. Dengan kayuhan saya ini Allah sudah mencatat untuk bekal saya di akhirat. Dan itu saya yakin. Iya, berapa ribu, 10.000 juta palingnya Ah. kayuan ya. Betul. Makanya. Setiap kayuan mengundang kebaikan. Apalagi kan satu lagi, kalau ada orang pun orang punya uang banyak, kalau bukan panggilan Allah, dia juga nggak bakal bisa datang ke tanah suci. Orang nggak punya uang pun, kalau sudah panggilan dari Gusti Allah, dia pasti bakal datang ke tanah suci. Makanya ini suatu misteri, ini suatu hak progresif dari Gusti Allah. Iya. Nah, Tapi termasuk yang nggak punya uang loh ya, 0 rupiah. loh. iya, Wis- makanya wis siap loh ternyata ya kayuan. itulah kan Allah menguji di situ. Iya, Masya Allah. Berarti Allah itu memberi hadiah rumah saya ini Iya. ya dari itu, Iya. dari rangkaian cerita tadi. Iya, bisa jadi kan ragu ngono bimbang ngono ya ketika ternyata lu gak duwe cekelan ya misalnya. Enggak, Bisa saya jadi tetap- begitu kan ya. Iya bisa jadi, tapi saya tetap 100% malah udah. Insyaallah. Berarti saya gini, itu tadi sebelum berangkat saya ambil Gusti Allah sih kayak omah itu. Mantap, mantap. Sip. Keren ya ceritanya ya. Ya, Jadi terinspirasi. Tapi anu enggak ya? Numani enggak sih sepedaan ke Mekah itu? ya Pengen kalau lagi ya kita kesana? berkuas, ya numani sih, Pengen lagi sana. sudah kangen lagi. Iya. Tapi ya kita kembali lagi, kita punya tanggung jawab, anak istri di rumah, ya mungkin pengen lagi tapi nggak tahu tempo berapa tahun lagi. Yang pasti itulah. Kalau doa saya sih selalu minta sama Allah untuk diundang setiap tahun, entah melakukan umrah atau haji. Entah bersepeda atau enggak. Iya, tapi saya punya keinginan 3 kali ke sana bersepeda. Masya Allah. Amin. Ya. Nah, Mudah-mudahan salah satunya enggak ada. amin. Aku Iya. pengen loh, Pak. Iya. Tapi Ya, kalau secara passion cocok kita itu. iya. Nah, jadi karena gini, kita buat itu kita harus passionnya kita harus sama. Kita harus punya pemikiran yang sama. Karena ketika pemikiran kita berbeda sulit. Iya. Nah, makanya kalau kita kan udah cocok, kita udah sering gabung mulai zaman dulu, itu bisa. So, Amin. Mudah-mudahan amin. kabulkan. Matur nuwun. Keren. Apa closing statement kayak teman-teman yang Apa ya intinya kalau memang pengen bersepeda ke Mekah, satu itu pasrah sama Gusti Allah. Niat, kuatkan niat kita, kuatkan mental kita, siapkan fisik kita, dan kembali lagi yang terakhir pasrah sama Gusti Allah.
Iya, iya. Gitu. Jadi Pasrah itu gampang diomongkan tapi sulit untuk di- dipraktekkan. Dan pasrah itu bukan kita tanpa upaya ya. Kita Betul. sudah usaha maksimal Betul. setelah itu pasrah. Betul. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau masalah finansial pasrahkan sama Gusti Allah. Ya syukur-syukur kalau kita ada rezeki ya. Jadi memang saya nulupi itu bukan tanpa alasan. Jadi sudah menyiapkan Iya, tapi iya, sama sudah Allah menyiapkan. diuji dengan Betul. seperti itu. Gitu. Insyaallah barokah. Ya, Maturun. terima kasih banyak. Kita nanti Menginspirasi. goes lagi. Amin. Harus goes lagi nih. Insyaallah. Barokah. Boys, bro. Ceritanya.